Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 TT4502 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Kelompok kami beranggotakan ada saya sendiri Rizca, ada Sabrina, ada Erni, dan juga parents. Untuk topologi dan routing table akan dijelaskan oleh parents Tiana. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Lalu selanjutnya ada tabel routing. Tabel routing merupakan tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Untuk IP dan MAC address akan dijelaskan oleh Erni. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubung dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. MAC address adalah identitas yang membantu sistem jaringan mengenali penggunanya, kemudian membentuk komunikasi dan pertukaran data dengan lebih efektif. Untuk VLSM dan subnetting akan dijelaskan oleh Sabrina. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyak jumlah host di tiap subnet tersebut. Sedangkan subnet adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Selanjutnya, tabel subnetting, addressing, dan juga topologi yang kami gunakan akan dijelaskan oleh Ferenc Tiana. Nah, untuk subnetting di sini kita menggunakan ada 4 divisi. Yang pertama divisi D, C dan juga B dan juga A. Lalu ada router 3 dengan server dan router gedung 3, router gedung 1 dan 3 dan juga router gedung 2 dan 3. Nah, untuk mencari pengelamatan atau IP address kita harus mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar. Nah, untuk yang terbesar itu kita dimulai dari divisi D dengan kebutuhan hostnya adalah 70. Lalu diikuti divisi C 19, divisi B 16, divisi A 13, lalu server dan router gedung 3 itu 2, router gedung 1 dan 3 adalah 2, serta router gedung 2 dan 3 itu kebutuhan hostnya juga 2. Nah, lalu untuk divisi D itu prefiksnya itu ada 25 dengan jumlah host 128, lalu jumlah IP yang tersedia ada 126, lalu subnet masknya itu ada 255, 255, 255, 128. Nah, untuk divisi C itu prefiksnya yaitu 27 dengan jumlah host 32, jumlah IP yang tersedia adalah 30 dengan subnet mask 255, 255, 255, 224. Lalu divisi B dengan prefiks 27 juga dengan jumlah host 32, jumlah IP yang tersedia adalah 30 dengan subnet mask adalah 255, 255, 255, 224. Lalu divisi A dengan kebutuhan hostnya adalah 13, lalu prefiksnya adalah 28, jumlah hostnya adalah 16, jumlah IP yang tersedianya 14, dan subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240. Lalu server dan router gedung 3 memiliki prefiks 30, jumlah hostnya 4, jumlah IP yang tersedianya adalah 2, subnet masknya adalah 255, 255, 255, 252. Lalu untuk router gedung 1 dan 3 dengan kebutuhan host juga 2, prefiksnya 30, jumlah hostnya 4, jumlah IP yang tersedianya adalah 2 dengan subnet mask 255, 255, 255, 252. Lalu yang terakhir yaitu router gedung 2 dan 3 dengan prefiks 30 dan jumlah hostnya adalah 4, jumlah IP yang tersedia adalah 2, lalu subnet masknya adalah 255, 255, 255, 252. Next. Nah, selanjutnya untuk addressing. Nah, di sini untuk mencari network address itu
kita bisa lihat dari tabel sebelumnya. Jadi untuk PC divisi D itu kan network ID 192.168.10.0. Sehingga untuk PC divisi C itu bisa ditambah dari jumlah hostnya. Nah, untuk jumlah host dari divisi D sendiri itu kan 128, sehingga network address-nya adalah untuk divisi C yaitu 192.168.10.128. Nah, untuk PC yang divisi B itu ditambah dari jumlah host dari divisi C-nya sendiri yaitu 32. Sehingga untuk network address dari divisi B adalah 192.168.10.160. Nah, untuk PC divisi A itu network address-nya adalah 192.168.10.193. Didapat juga dari penjumlahan seperti sama sebelumnya. Lalu ada server dan router gedung 3 yaitu 192.168.10.208. Lalu ada router gedung 1 dan 3 itu network address-nya adalah 192.168.10.212. Lalu untuk router gedung 2 dan 3 itu network address-nya adalah 192.168.10.216. Nah, selanjutnya itu untuk usable address range. Nah, untuk usable address range itu didapat dari jumlah hostnya dikurang 2. Nah, jadi untuk PC divisi D itu usable address range-nya itu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Nah, 126 itu didapat dari 128 dikurang 2 yaitu 126. Lalu PC divisi C 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Lalu PC divisi B yaitu 192.168.10.161 sampai 192.168.10.190. Lalu PC divisi A yaitu 192.168.10.193 sampai 192.168.10.206. Nah, untuk server dan router gedung 3 yaitu usable address range-nya yaitu 192.168.10.209 sampai 192.168.10.210. Nah, untuk router gedung 1 dan 3 itu 192.168.10.213 sampai 192.168.10.214. Nah, untuk yang terakhir router gedung 2 dan 3 yaitu 192.168.10.217 sampai 192.168.10.218. Nah, lanjutnya yang terakhir itu broadcast address. Nah, untuk broadcast address itu didapat dari usable address range yang terakhir setiap gedungnya ditambah 1. Jadi untuk PC divisi D itu broadcast address-nya 192.168.10.127. Nah, 127 ini didapat dari usable address range yang terakhir dari PC divisi D yaitu 126 ditambah 1. Lalu selanjutnya PC divisi C itu broadcast address-nya adalah 192.168.10.159. Lalu PC divisi B broadcast address-nya adalah 192.168.10.191. Lalu PC divisi B, PC divisi A yaitu 192.168.10.207. Lalu server dan router gedung 3 yaitu 192.168.10.211. Lalu router gedung 1 dan 3 yaitu 192.168.10.215 dan yang terakhir router gedung 2 dan 3 yaitu 192.168.10.219. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan desain dari topologi dari kelompok kita. Nah, untuk desain topologi ini sendiri, kita terdapat 3 gedung. Nah, untuk gedung yang pertama itu memiliki 1 router dan 3 switch. Nah, masing-masing switch terhubung ke 2 PC atau secara total terdapat 6 PC, di mana gedung 1 terdapat 3 divisi yang terhubung setiap switch-nya. Lalu untuk gedung 2 memiliki 1 router dan 3 switch. 3 switch tersebut terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 2 PC, di mana hanya ada 1 divisi pada gedung 2. Lalu untuk gedung yang terakhir yaitu gedung 3. Gedung 3 memiliki 1 router dan yang menghubungkan gedung 1 dan gedung 2 dan 1 server. Next. Baik, untuk hasil testing akan dijelaskan oleh Erni Dianti. Berikut adalah hasil testing pada PC 0 divisi A ke PC 4 divisi C antar gateway. Next.
Berikut adalah hasil tes ping PC3 divisi B ke PC13 divisi D. Hasil tes ping PC4 divisi C ke PC0 divisi A. Dan terakhir, hasil tes ping PC13 divisi D ke server. Selanjutnya, untuk akses domain akan dijelaskan oleh Sabrina Putri. Baik, ini adalah akses domain dari akses server domain via web browser dari PC3 ke divisi C. Next. Selanjutnya, berikut ditampilkan hasil routing table pada setiap router. Pada router 1, router 2, dan juga router 3. Selanjutnya adalah ARP table pada divisi A dan juga divisi D. Berikut ARP table pada divisi C dan juga divisi D. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh demo pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan melakukan hasil tes ping pada antar gateway, antar gedung, dan antar server. Yang pertama, kita akan melakukan ping PC0 divisi A ke PC4 divisi C, antar gateway, PC0. Terus command prompt, ketik ping, command ping dengan alamat IP yang dituju, yaitu 192.168.10.130. Setelah melakukan ping, jika hasilnya replay kepada IP yang dituju, maka ping yang kita lakukan ke IP yang dituju telah berhasil. Berikutnya kita akan melakukan tes ping pada PC3 divisi B ke PC13 divisi D. Ping. Alamat IP yang kita tuju yaitu 192.168.10.2. Nah, jika hasilnya replay kepada IP yang dituju, maka ping yang kita lakukan telah berhasil. Berikutnya ada PC4 ke PC0. Ping 192.168.10.194. Jika hasilnya replay kepada IP, maka IP yang kita tuju juga telah berhasil tes pingnya. Dan terakhir ada PC13 ke server, yaitu antar server, pertama command prompt, terus ping, alamat IP-nya yaitu 192.168.10.214. Sama hasilnya replay, maka ping yang kita lakukan telah berhasil. Terima kasih. Selanjutnya di sini akan ngetes buat web server dari akses server domain via web browser dari PC3 ke divisi C. Yang pertama itu kita ke server, lalu ke DNS buat masukin name-nya. Di sini karena pakai namanya kelompok5.com, jadi di sini kita masukin kelompok5.com. Selanjutnya kita langsung ke PC-nya buat ngecek dari PC3. Langsung aja. Ini karena tadi udah masukin namanya kelompok5.com, jadi langsung aja ditulis
di URL-nya ke Nah, di sini keluar hasil dari akses domainnya. Selanjutnya kita coba dari divisi D di PC 14. Caranya masih sama, langsung ke web browser. Nah, di sini udah muncul akses domainnya. Kalau udah kayak gini, berarti berhasil. Kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait routing table-nya dan juga ARP table-nya. Nah, routing table itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan akan menghubungkan jaringan-jaringan yang ada pada gedung-gedung ini. Nah, yang pertama itu kita bisa ke routing table yang pertama itu di gedung 3. Nah, pada bagian config, routing dan static itu sudah dideklarasikan network address yang tersambung dengan router tersebut, yaitu ada server, ada juga divisi D, terus ada divisi B, terus divisi A, dan juga divisi D. Nah, selanjutnya untuk melihat routing table-nya kita bisa masuk ke sini. Nah, kita ketikkan EN, kemudian show IP route. Nah, di sini tuh sudah terlihat IP route-nya. Tadi ada 4, di sini juga ada 4. Terus kemudian kita bisa lanjut ke router selanjutnya. Itu di gedung pertama. Nah, di bagian static juga sudah dideklarasiin terdapat 3 IP. Kemudian kita ke command lainnya. Ini di exit row, kemudian EN, kemudian show IP route. Nah, di sini sudah ada 3 IP yang connect. Kemudian kita bisa lanjut ke router di gedung selanjutnya, yaitu di gedung 2. Kemudian di static itu ada 5 IP yang tersambung pada tersebut. Maka untuk melihat routing table-nya, kita bisa masuk enable terlebih dahulu, kemudian show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 5 IP yang tersambung. Kemudian selanjutnya adalah ARP table. Nah, ARP table itu menunjukkan PC-PC atau IP-IP yang tersambung pada setiap switch. Jadi ada beberapa switch di sini. Oleh karena itu kita coba satu-satu. Nah, sebelumnya kita harus ping dulu setiap PC-nya. Nah, untuk ping tadinya sudah dijelaskan. Di sini pingnya itu bebas, yang penting setiap PC harus mengeping ke PC yang lainnya terlebih dahulu sebelum nantinya dilihat ARP table-nya.
Baik, jika semua PC sudah mengeping PC yang lain, maka kita bisa cek ARP tabelnya. Nah, kita bisa mengecek IP MAC address-nya. Tadi kan kita sudah memping dari PC yang satu ke PC yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa ke switch-nya. Kemudian di command line interface-nya, kita bisa enable terlebih dahulu. Kemudian, pada switch yang pertama di PC A itu terhubung ke tiga PC. Yang pertama ada PC 0, kemudian PC 1, lalu dia terhubung ke router. Selanjutnya switch divisi B itu kita ke command line, kemudian enable ketikkan show MAC address. Nah, di divisi B itu juga sama, switch tersebut terhubung ke PC 3, PC 2, PC 3 dan juga ke router yang kedua. Kemudian kita bisa coba juga di switch divisi C. Enable, kemudian show MAC address. Nah, di divisi C juga sama, terhubung ke PC 4, PC 5, dan juga ke router 1. Kemudian, untuk switch yang di divisi D, itu kita enable terlebih dahulu, kemudian show MAC address. Nah, di sini tuh ada 5. Hal itu dikarenakan dia terhubung ke switch yang ini, switch yang dibawa dari switch 3, kemudian ke PC 13, kemudian juga dia terhubung ke switch yang FA11, lalu yang terakhir dia terhubung ke PC 14, juga terhubung ke router 2. Oleh karena itu dia terhubung ke 5 bagian, yaitu ada switch sebanyak 2, PC 2 dan juga router 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai topologi dan juga routing statik yang dilakukan pada topologi jaringan tersebut. Terima kasih, sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.